Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kafi Amrullah yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi pada hari ini, yang bertemakan tentang mantuk dan mafhum. Dari pemateri sebelumnya, kita sudah membahas tentang amr nahi, amkhos, kemudian nasih mansuh. Nah, itu kan semua perangkat-perangkat itu digunakan untuk menggali hukum. Nah, sekarang perangkat yang lain yang akan kita bahas adalah mantuk dan mafhum. Kita masuk kepada pengertiannya. Mantuk dan mafhum merupakan salah satu cara memahami dalil, yaitu mengambil hukum, menggali kandungan dalam suatu dalil. Jadi sama aja dengan amr nahi, amkhos, ataupun nasih mansuh. Itu sama saja, semuanya sama. Semuanya merupakan perangkat atau cara untuk memahami, menggali suatu hukum dari sebuah dalil. Kemudian kita masuk ke definisinya. Definisi dari mantuk secara bahasa adalah suatu yang diucapkan. Kemudian secara istilah adalah suatu makna yang ditunjukkan oleh lafadz menurut ucapannya, yakni penunjukan makna berdasarkan materi huruf-huruf yang diucapkan. Kemudian definisi dari mafhum secara bahasa ialah suatu yang dipahami dari suatu teks. Kemudian secara istilahnya adalah pengertian tersirat dari suatu lafadz atau pengertian kebalikan dari pengertian lafadz yang diucapkan. Dengan kata lain, mantuk adalah makna tekstual, sedangkan mafhum adalah makna kontekstual. Misalnya, di dalam ayat ada lafadz khamar. Apa itu khamar? Khamar itu, kalau di dalam definisi mantuk, itu sebetulnya adalah perasan anggur yang difermentasi. Jadi di dalam ayat tersebut, kalau kita ingin memahami secara tekstual, secara mantuk, maka khamar itu diharamkan. Artinya, perasan anggur yang difermentasi itu hukumnya haram untuk diminum, karena itu memabukkan. Tapi kalau kita mencoba untuk menggali dari sisi mafhumnya, maka yang kita pelajari itu bukan hanya soal dia itu tertulis di situ, anggur saja yang diharamkan. Berarti hal-hal yang memiliki sifat keburukan dari si khamar itu juga harusnya diharamkan. Jadi berpikir lebih luas, bukan hanya dari sisi luarnya saja, tapi juga isi kandungan makna yang tersimpan di dalamnya. Itu namanya mafhum. Kalau mantuk itu berpikir secara materialis, sedangkan mafhum secara substansi atau isi. Kemudian macam-macam dari mantuk. Ada 3. Yang pertama adalah an-nas. Makna yang apa adanya, sebagaimana diturunkannya atau disabdakannya. Jadi di dalam dalil kita bisa memahami, menemukan makna-makna an-nas itu adalah makna yang apa adanya, nggak perlu diapa-apain, nggak perlu ditambahi apapun, nggak perlu ditakwil. Intinya dia tidak memungkinkan adanya kemungkinan makna yang lain. Jadi an-nas itu adalah suatu lafadz yang dia itu maknanya hanya ada satu kemungkinan. Contohnya isim alam di dalam sebuah dalil. Isim alam adalah isim yang menunjukkan nama. Misalnya, wa ma Muhammadun illa rasul, qad khalat min qablihi rusul. Muhammad isim alam, nama dari Rasulullah. Rasul terakhir Nabi Muhammad. Jadi dari isim alam ini tidak ada makna lain. Yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad, Rasul terakhir, bukan Muhammad tetangga sebelah atau Muhammad yang lain. Di sini jelas Muhammad adalah Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika ada suatu redaksi isim alam atau yang menunjukkan nama sebuah dalil, itu tidak ada kemungkinan lain. Itu merupakan an-nas atau makna yang hanya memiliki satu kemungkinan makna.
Contohnya Muhammad atau misal Isa di dalam Al-Quran, atau mungkin Musa atau Ismail atau Ishak. Nah, nama-nama itu menunjukkan kepada nabi-nabi Allah, tidak menunjukkan kepada maksud yang lain. Kemudian yang kedua, al-dhahir, lafadz yang memiliki dua arti. Adapun dhahir adalah makna yang paling dominan. Contohnya al-asad. Dalam bahasa Arab artinya bisa bermakna dua. Secara hakikat, al-asad itu maknanya singa atau hewan buas. Tapi secara majas, itu bisa diartikan sebagai sebutan bagi seorang pemuda yang pemberani. Maka mana yang kita ambil? Kalau mau mengambil zahirnya, maka kita ambil yang paling dominan. Makna yang paling dominan dari al-asad di dalam bahasa Arab itu bukan pemuda pemberani, tapi maknanya adalah hewan buas. Kemudian yang ketiga adalah al-mujmal, lafadz yang memiliki dua kemungkinan makna yang seimbang dan tidak ada yang bisa menentukan mana makna yang lebih unggul. Contoh lafadz quru yang bermakna suci dan haid. Contohnya adalah wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Bagi orang-orang yang ditalak, maka masa idahnya mereka harus menahan diri mereka. Thalathata quru, selama 3 quru. Nah, 3 quru ini ada dua makna quru. Itu bisa bermakna 3 kali suci atau juga bisa bermakna 3 kali haid. Dan di antara dua makna ini kita tidak tahu mana yang lebih kuat, apakah sucinya atau haidnya. Nah, ini namanya al-mujmal. Nah, jadi an-nas, al-dhahir, kemudian al-mujmal ini adalah contoh atau macam-macam dari bentuk mantuk yang pada intinya dari ketiga jenis ini dia mencoba untuk mengartikan atau memberikan makna dari suatu dalil sesuai apa yang dikatakan dari dalil tersebut. Kemudian macam-macam mafhum. Mafhum adalah pemahaman kontekstual substantif yang tidak disebutkan dalam redaksi. Nah, muwafaqah itu adalah pemahaman tersebut searah atau cocok dengan hukum yang ada pada mantuknya atau redaksinya. Nah, sedangkan mukhalafah adalah pemahaman tersebut berbeda atau berlawanan dengan hukum yang ada pada mantuknya atau redaksinya. Nah, kita masuk ke contoh. Dan kita bisa menganalisis dari contoh berikut. Contoh yang pertama adalah ayat tentang larangan mengatakan kepada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Fala taqul lahuma, artinya maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya uffi wa la tanharhuma, perkataan dan janganlah engkau membentaknya, wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Yang pertama, kita analisis pemahaman secara mantuk, secara tekstual. Jadi dalam ayat ini berarti larangan mengatakan lafadz Jadi larangan ini adalah pemaknaan tentang makna mantuknya atau makna tekstualnya. Jadi larangan di sini adalah mantuknya. Kemudian yang kedua, pemaknaan secara mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah adalah makna yang terkandung dalam lafadz ini, tetapi makna tersebut tidak ada di dalam redaksinya, tapi terkandung di dalamnya. Secara substantif itu ada, tetapi secara teks itu enggak ada. Maka dia muwafaqah, karena dia muwafaqah, maka dia pemahamannya searah.
tentang larangannya. Ini kan tentang larangan mengatakan kalimat yang menyakitkan. Lafadz uf ini adalah larangan. Berarti hukumnya haram. Nah, ada nggak yang dapat dipahami di sini yang juga hukumnya haram dan mungkin derajatnya lebih tinggi dari itu? Jawabannya ada. Contohnya, misal memukul orang tua. Nah, selain menyakiti hati, kan juga menyakiti fisiknya juga. Memukul ini disebut sebagai pemahaman mafhum muwafaqahnya. Kemudian yang ketiga, secara mafhum mukhalafah, pemahaman yang berlawanan. Kalau durhaka kepada orang tua, memukul orang tua itu hukumnya haram. Maka perilaku yang sebaliknya bisa berkemungkinan wajib. Contohnya, berbakti kepada orang tua, hukumnya wajib. Itu pemahaman dari mafhum mukhalafah. Kemudian contoh yang kedua, larangan meminum khamr. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Di sini ada lafaz al-khamr, fajtanibuhu. Diperintahkan untuk menjauhi. Nah, larangan ini adalah mantuknya. Bagaimana dengan mafhum muwafaqahnya? Khamr itu dilarang karena memabukkan atau merusak akal. Berarti ada perkara-perkara lain yang ketika dia merusak akal atau memabukkan itu juga semestinya diharamkan. Contohnya narkoba, sabu-sabu, ganja, dan sebagainya. Dan mafhum mukhalafahnya berarti kalau sesuatu yang memabukkan hukumnya haram, maka sesuatu yang sebaliknya itu bisa menjadi berkemungkinan wajib atau sunnah, bisa juga mubah. Contoh misalnya meminum hal yang baik, minum susu itu hukumnya bisa menjadi sunnah, mubah atau wajib, artinya kebalikan dari haram atau tidak haram. Kemudian kesimpulannya, mantuk dan mafhum adalah dua metode dalam memahami teks atau lafadz dalam ilmu usul fikih. Mantuk adalah makna yang secara tekstual disebutkan dalam lafadz, sedangkan mafhum adalah makna yang dipahami secara kontekstual dari lafadz tersebut. Pemahaman keduanya penting untuk menggali hukum syariat dari Al-Quran dan hadis, di mana mantuk menjadi dasar hukum yang jelas dan mafhum memberi perluasan makna yang tidak disebutkan langsung, namun dipahami dari konteks atau struktur kalimat. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak salahnya, saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan jangan ragu untuk disampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.